Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, hadirin sidang Jumat yang senantiasa mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita hendak panjatkan terus-menerus kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya juga dengan hidayahnya serta inayahnya kita mampu berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kaum muslimin, yaitu diantaranya sholat Jumat. Ikhwatu fillah, bahwasannya kita masih di dalam pandemi yang belum berakhir, dan kita lihat bagaimana di saat ini banyaknya kaum muslimin yang telah jauh dari ajarannya, hingga ketika dikala pandemi seperti ini mereka mencari hal-hal yang tidak Allah syariatkan, dan pula ketika pandemi ada satu golongan yang mereka masih tegak dalam membimbing dirinya untuk senantiasa terus menuntut ilmu, karena ilmu itu menjadi segala solusi, segala jawaban dari segala kesulitan yang ada. Bagaimana dakwah para nabi yang senantiasa dilandasi ilmu, ketika senangnya dan pula ketika sulitnya mereka senantiasa mengadakan majelis ilmu. Di antaranya ketika dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikala diutus menjadi nabi dan rasul, bagaimana pertama-tama dakwah beliau sangat sulit. Beliau dicemooh, beliau dicaci, sampai beliau dilempari hingga diancam pembunuhan. Namun beliau senantiasa mengadakan diskusi bersama malaikat Jibril. Beliau berhalaqah dengan malaikat Jibril, dan juga senantiasa beliau bertalaki dengan malaikat Jibril. Maka ketika itu dakwah beliau dikala sulitnya, dikala beratnya, akan tetapi dengan ilmu yang senantiasa beliau jalani, maka
ilmu itu akan senantiasa menguatkan keimanan beliau. Dikala banyak saat itu dari kafir Quraisy yang menolak dakwah beliau, namun beliau senantiasa bersama para sahabatnya dari mengadakan majelis-majelis yang kecil di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dari situlah bagaimana muncul identitas-identitas, karakter-karakter, dan juga bagaimana as-sabiqun al-awwalun yang ideal, yang benar-benar berkualitas, yang mewujudkan ubudiyahnya, pehambaannya, hingga juga ketika di Mekah bagaimana dakwah melalui ilmu yang beliau ajarkan, yakni dakwah tauhid. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun beliau menegakkan keadilan, beliau menjelaskan hukum-hukum Islam, dan beliau menciptakan kader-kader yang berguna, yang bermanfaat, hingga beliau bisa mengislamkan ratusan orang, hingga menjadi mujahid. Dan juga bagaimana karakter-karakter mereka senantiasa menyebarkan ilmu hingga ke pelosok sampai Islam menguasai 2/3 dunia. Maka itu bagaimana dakwah beliau yang senantiasa dibimbing oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga beliau senantiasa bersama para sahabatnya hingga Islam itu tegak. Dan di dalam Al-Quran sungguh besar sekali bagaimana ganjaran dan pahala seorang yang menuntut ilmu. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis." Allah menyatakan, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, dan mempersaksikan para malaikatnya dan orang-orang yang menuntut ilmu yang mereka menegakkan keadilan. Kemudian Allah tegaskan kembali kalimat tauhidnya, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Al-Azizul Hakim, yang Dia itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Maka di sini dijelaskan kedudukan orang yang senantiasa menuntut ilmu, yakni ia hendak melangkahkan kaki ke masjidnya atau ke rumah-rumah yang senantiasa diisi naungan iman dengan ilmu, yang isinya barokah dengan ilmu, barokah dengan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka diletakkan persaksiannya setelah persaksian tauhid dan para malaikatnya. Ini artinya bagaimana begitu agungnya orang yang menuntut ilmu sampai kesaksiannya ketika mereka menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya adil,
menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, tidak zalim, dan juga muamalah mereka tidaklah zalim kepada yang lain juga, tidak riba, dan juga tidak merugikan orang lain. Maka orang-orang yang berilmu ini adalah kesaksiannya diletakkan setelah Allah dan para malaikatnya. Maka begitu agungnya seorang yang menuntut ilmu. Bagaimana orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Karena itu ketika orang yang mewujudkan, orang yang mengamalkan ilmunya, maka ia takut akan menegakkan sesuai tidak syariat Allah. Atau dia akan takut dirinya merugikan pihak yang lain, atau sekewenang dirinya sendiri dan kelompoknya yang diuntungkannya. Maka orang yang berilmu ketika adil, ia adalah mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Firman Allah yang lain dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya yang berilmu. Karena itulah orang-orang yang berilmu akan senantiasa takut. Dia selain mengisi hidupnya dengan ilmu dan juga mengisi ketakwaannya dengan ilmu, dia juga senantiasa mengajak orang lain untuk berada dalam kebenaran tersebut. Karena itu bagaimana diletakkan di dalam ayat kedua surah Al-Maidah, yaitu ta'awun, untuk senantiasa dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Dijelaskan salah satu penafsir bahwa kebaikan dan ketakwaan tidak akan bisa terlaksana, tidak akan bisa diwujudkan tanpa ilmu. Karena itulah bagaimana ketika kita ingin senantiasa terus takwa itu meningkat, maka kuncinya adalah menuntut ilmu. Dan bagaimana kita saling mengisi, saling perbaiki di antara kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki apa yang kita berpegang selama ini, yakni pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagaimana kita membuktikan karakter orang-orang yang iktisam, yang senantiasa berpegang pada Quran dan As-Sunnah, bahwasanya dia tidak selalu hanya mengatakan saja, mengatakan dirinya sesuai Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana ia dilandasi dengan ilmu. Ia saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Karena itulah bagaimana ketika Allah berbicara tentang agungnya menuntut ilmu, maka Allah juga meletakkan prinsip-prinsip ilmu, yaitu senantiasa melapangkan dirinya dalam menuntut ilmu dan senantiasa melapangkan dirinya dalam majelis ilmu, memberikan tempat bagi saudaranya untuk menuntut ilmu. Kata Allah, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah, maka Allah akan senantiasa memberi kelapangan kepada kalian. Maka ayat ini menjelaskan seorang yang mukmin
ia harus senantiasa melapangkan dirinya untuk menuntut ilmu, dan juga dia selalu mengajak saudaranya untuk menuntut ilmu. Karena itulah bagaimana ciri Muslim yang berkarakter, yang didambakan oleh penghuni surga. Di antaranya, para penghuni surga itu senantiasa mengisi perkataan mereka dan perbuatan mereka yang tidaklah menyakiti sesama mereka, dan juga tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan celah, lubang-lubang sakit hati di antara mereka. Maka itulah dengan ilmu. Maka seorang muslim wajib untuk terus-menerus menuntut ilmu, walaupun ilmu yang tentunya ia peroleh itu pasti hanya sedikit, tidak akan dibandingkan dengan sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, dengan 7 lautan. Bagaimana faedah 7 lautan dari kalimat Allah tidak akan bisa dibandingkan. Maka kita harus senantiasa bertawadu, rendah hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena itulah bagaimana derajat orang yang menuntut ilmu diberikan keutamaan beberapa derajat. Allah juga berfirman dalam melanjutkan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan di antara mereka yaitu orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Itulah bagaimana keutamaan dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang penghuni surga maka layaknya ia harus terus-menerus mengisi dirinya, memudahkan dirinya dalam menuntut ilmu. Karena itulah karakter yang senantiasa dirinya menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmunya, mewujudkan perhambaannya kepada Allah dengan ilmu, sehingga ia beribadah kepada Allah tidaklah menyimpang, dan juga dia terus-menerus berusaha mengisi ibadahnya dengan terus barokah dengan sesuai ilmunya. Karena itulah bagaimana Allah letakkan keutamaan ini, ya ini ketika menjelaskan hadisnya yang panjang, maka Allah sisipkan di dalam hadis qudsinya, dan juga disebutkan di dalam hadis nabawi, bagaimana diterangkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia susah payah dalam menuntut ilmu, mengadakan perjalanannya dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya untuk menuju surga. Maka karakter
orang yang senantiasa menjadi penghuni surga, dirinya akan selalu menuntut ilmu. Ia sediakan per jamnya, per detiknya, dan juga waktu yang ia miliki. Bahwasanya setiap manusia itu diberi anugerah jam yang sama, diberi anugerah detik yang sama dalam kehidupannya. Dia senantiasa diberi 24 jam dan juga 60 detik setiap jamnya, 60 menit setiap jamnya, dan 60 detik setiap menitnya. Maka ia isi dengan selalu menerapkan ilmu dalam hidupnya. Itulah karakter penghuni surga. Maka tentunya ketika di masa sulit seperti ini, ilmu menjadi solusi, ilmu menjadi jawaban. Dan kita tentunya tidak boleh sungkan-sungkan untuk selalu memperbaiki diri di dalam majelis ilmu. Karena bagaimana karakter dari para sahabat yang mereka unggul dalam segala sisinya, unggul dalam bisnisnya, unggul dalam ilmunya, unggul dalam hafalannya, unggul dalam muamalahnya, dan lain sebagainya. Mereka senantiasa bermajelis dengan Nabi, dan mereka membentuk yakni majelis dengan para guru-guru mereka. Mereka guru-gurunya adalah sahabat yang senantiasa mengerti Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang faqih terhadap Al-Quran, dan juga diteruskan oleh para pemuda yang senantiasa diskusi dengan ilmunya, dan juga senantiasa mengisi di antara mereka dengan ilmu. Maka itulah bagaimana ilmu merupakan kafarat, pengampunan dosa bagi seorang hamba. Tatkala seorang hamba berat dalam ibadah sunnahnya, berat dalam qiyamul lailnya, berat dalam sholat tahajudnya, berat dalam sedekahnya, dan juga berat dalam sholat rawatib atau saum sunnahnya, maka menuntut ilmu adalah pengampunan bagi dirinya. Karena dalam menuntut ilmu itu ia selalu berusaha untuk menjadi hamba yang selalu diperbaiki dirinya, sehingga pada waktu nantinya dirinya ketika dihisab dan juga ketika ditimbang amalannya, dia menjadi berat timbangan kebaikannya. Maka itulah orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabul jahim. Wahai Rabb kami, luaskanlah kepada mereka rahmah kasih sayangmu dan ilmu, dan ampunilah dosa orang-orang yang bertobat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa'fu minkum. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil halim. Ghafirid dambi wa qabilit tawbi sadidil iqabi dit-tawli la ilaha illahu. La ilaha illahu wa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batili yudkhilu bihil haqqa fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Walladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Faqihimus sayyi'at wa ma taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.